Maka Bapak Ibu yang terkasih, inilah ini pertama-tama meyakinkan kita para gereja bahwa ia adalah sang benar dan sang juru selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai... Ini pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, para saudara sekalian, kalau kita yang harus mengatakan dirinya sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus hanyalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebaikan, jalan kemakmuran dalam kehidupan. Dan dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para gereja adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran yang benar. Masih ingat apa ajaran yang pertama? Tentang apa, Pak Ibu? Ajaran tentang cinta kasih. Jangan ragu untuk menjawab. Itulah ajaran utama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini. Bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah komunitas, dan di mana pun kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita bingung apa sih artinya cinta kasih, coba kita memandang sama-sama kalimat. Apa yang ada di sana? Itulah pengorbanan. Yesus mencinta dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menembus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencinta sesama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak. Ibu atau istri dalam rumah tangga berjuang berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai hanya melalui dialah ada yang dalam kehidupan, itu kehidupan kekal. Maka sebagai orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Kristus. Jangan menyia-nyiakan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kebalasan, hidup di dalam keirhatian, karena kita akan mengantar kita pada kehidupan kekal ini. Maka Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah yaitu hidup yang kekal yang dijadikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak takut, maka kita juga harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih, dan kemakmuran. Maka terima kasih juga dalam bacaan yang pertama tadi kita melihatkan bagaimana Paulus yang berkhotbah berkobar-kobar mengatakan Kristus yang bangkit di atas dunia. Itu adalah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebangkitan itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kemalasan-kemalasan kita, dan juga tentang kehidupan kita yang akan lebih memberikan tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita peduli terhadap orang lain. Harus mengajukan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mengatakan Kristus yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama membuka bulan Maria.
kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa Bunda Maria supaya Bunda mengeluarkan kita akan meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang dalam kehidupan kita baru melintas sedikit kita sudah menyalahkan. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai dulu saya kenal, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah tantangan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila kita sadar kita semua pada bulan Maria ini kita berjuang bersama-sama persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka rosario kita dimulai dengan cuma simpan di lemari, ya. Itu doa sahabat. Ya, apa namanya rosario yang promo berkali setiap minggu, ada setiap minggu satu kali rosario. Apakah ini doakan? Apakah itu pakai untuk berdoa? Maka ini kesempatan yang baik kita di bulan Maria ini kita semakin kuat dan terus berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian.